Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang memang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Anggiani, NPM 24062119021. Saya dari kelas PRIA, Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Haji Hanening Nafisah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah memberikan saya waktu dan juga kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa materi atau beberapa pembahasan terkait tentang pengembangan kurikulum, yakni saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Dalam materi landasan pengembangan kurikulum ini, saya akan membahas terkait 3 pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian landasan itu sendiri, yang kedua tentang landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian landasan. Landasan mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak untuk munculnya ketaatan dalam bentuk lahir yakni ibadah. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan mengembangkan kurikulum. Yang kedua yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dikemukakan oleh Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2006. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dan menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain, harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang. Dalam hal ini, filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dikemukakan oleh Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2006. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula, pada saat negara kita dijajah Jepang, maka
Orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Menurut McClure, dalam Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 1992, terdapat 6 acuan dimensi pendidikan nasional dalam perkembangan kurikulum di suatu negara, yakni yang pertama, kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Yang kedua, hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. Yang ketiga, mekanisme pengawasan atau kontrol dan kebijakan kurikulum yang ditempuh. Yang keempat, mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. Yang kelima, metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosial dan budaya. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Dikemukakan oleh Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2006. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan adalah pola kekuatan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan juga etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga harus dari segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat.
agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Calhoun, Leigh, dan Keller yang dikemukakan oleh Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2006 merinci 7 fungsi pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yakni yang pertama, mengajar keterampilan, yang kedua, mentransmisikan budaya, yang ketiga, mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat, membentuk kedisiplinan, yang kelima, mendorong bekerja berkelompok, yang keenam, meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh, memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Untuk bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengingat begitu pentingnya pengembangan kurikulum demi kemajuan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka sangatlah penting bagi seorang akademisi memahami bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman, maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan juga kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dalam pelafalan ataupun dalam penyampaian materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Jikapun ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jikapun masih banyak kekurangan dan kesalahannya, itu murni datang dari keawaman saya pribadi. Saya Jihan Anggiani mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.